Muhammad Yamin. Jadi dalam pidatonya pada sidang BPU PKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 prinsip dasar negara Indonesia. Yang pertama yaitu perikebangsaan. Perikebangsaan ini adalah salah satu prinsip dasar yang diajukan oleh Muhammad Yamin dalam sidang BPU PKI pada 29 Mei 1945. Pengertian dari perikebangsaan sendiri yaitu merujuk pada semangat nasionalisme tentang rasa cinta tanah air, kebanggaan terhadap identitas bangsa sendiri, serta keinginan untuk hidup bersatu dalam satu negara kebangsaan. Bukan negara yang terkotak-kotak oleh suku, agama, atau ras. Yang kedua, perikemanusiaan. Perikemanusiaan adalah prinsip kedua yang diajukan oleh Muhammad Yamin dalam sidang BPU PKI setelah perikebangsaan. Pengertian perikemanusiaan sendiri yaitu prinsip yang menekankan pentingnya nilai-nilai universal kemanusiaan, yaitu bahwa setiap manusia memiliki martabat, hak, dan kewajiban yang harus dihormati tanpa memandang suku, agama, ras, atau bangsa. Yang ketiga, periketuhanan. Periketuhanan adalah prinsip ketiga yang diajukan oleh Muhammad Yamin dalam pidatonya di sidang BPU PKI pada 29 Mei 1945. Jadi pengertian periketuhanan ini yaitu negara Indonesia harus berdiri atas dasar kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menghormati nilai-nilai spiritual dan ajaran agama yang dianut oleh rakyatnya. Yang keempat yaitu perikerakyatan. Perikerakyatan adalah prinsip keempat dalam usulan dasar negara yang diajukan oleh Muhammad Yamin dalam sidang BPU PKI. Jadi pengertian dari perikerakyatan sendiri yaitu menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Negara harus dibangun berdasarkan prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kesejahteraan sosial. Perikesejahteraan sosial ini prinsip kelima yang diajukan oleh Muhammad Yamin di sidang BPU PKI. Pengertian perikesejahteraan juga adalah menekankan bahwa negara harus menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Muhammad Yamin menekankan pentingnya nasionalisme yang berlandaskan pada kebangsaan dan ketuhanan, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial. Jadi untuk nomor 2 yang konsep inti kebangsaan menurut Profesor Supomo ini, Profesor Supomo mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang dikenal dengan istilah yang nomor 1 kumparan, kedua persatuan, ketiga kekeluargaan, keempat keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang terakhir keadilan rakyat. Konsep Supomo menekankan pada integrasi sosial dan politik melalui prinsip musyawarah dan kekeluargaan dengan tujuan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi berikut adalah perbedaan pandangan antara Muhammad Yamin dan Profesor Supomo. Yang A, asas dan dasar kebangsaan. Menurut Muhammad Yamin, menekankan pada nasionalisme yang berlandaskan pada kebangsaan dan ketuhanan. Jika menurut Profesor Supomo, mengusulkan negara integralistik yang mengutamakan persatuan dan kekeluargaan. Yang kedua, hubungan agama dan kebangsaan. Menurut Muhammad Yamin, agama dianggap sebagai landasan moral dalam kehidupan berbangsa, namun tidak mendominasi struktur kenegaraan. Jika menurut Profesor Supomo, agama menjadi bagian dari integrasi sosial dalam negara, namun negara tidak didasarkan pada satu agama tertentu. Yang C, paham ideal bangsa Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, mewujudkan negara kebangsaan yang berlandaskan pada nasionalisme dan ketuhanan. Jika menurut Profesor Supomo, mewujudkan negara integralistik yang menekankan pada persatuan dan kekeluargaan. Yang D, pendapat tentang republik. Menurut Muhammad Yamin, mendukung bentuk negara republik dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Jika menurut Profesor Supomo, mendukung bentuk negara republik dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada musyawarah dan mufakat. Jadi menurut saya untuk nomor 4 ini, pandangan Muhammad Yamin lebih menekankan pada aspek nasionalisme yang berlandaskan pada kebangsaan dan ketuhanan, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Sementara itu, Profesor Supomo mengusulkan negara integralistik yang mengutamakan persatuan dan kekeluargaan dengan tujuan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kedua pandangan ini menunjukkan perbedaan dalam pendekatan terhadap dasar negara, namun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan negara yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.